Bismillah, assalamualaikum. Hari pertama puasa. Gimana teman-teman? Lancar kan? Kembali lagi dalam cerita Om Ras, perjalanan hidup si yatim piatu. Aku tidak seberuntung kalian. Hidupku pahit seperti empedu. Aku bahkan pernah hampir diperkosa oleh selingkuhan tanteku. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. Kalian dipanggil nak oleh orang tua kalian saja, aku sudah kalah. Perkenalkan, namaku M. Hairi. Ibuku berasal dari Muara Laung, Kalimantan Tengah. Ada yang dari Muara Laung teman-teman? Komen ya. Tapi setelah menikah dengan ayahku, beliau lalu diboyong ke Banjar, Kalimantan Selatan. Namun tidak lama setelah menikah, mungkin sekitar 2 tahunan, orang tua dari ibuku meninggal dengan jarak yang berdekatan. Rasa terpukul dan kesedihan yang mendalam atas kehilangan orang tuanya membuat ibuku sering berpikir secara berlebihan, overthinking. Selain itu, ibuku juga menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung dan sakit hati, bahkan atas perkataan yang sebenarnya tidak ditujukan untuknya. Sekitar hampir 6 tahun usia pernikahan mereka, tapi mereka belum juga dikaruniai anak. Ibuku yang terlalu berpikir berlebihan dan sensitif itu jadi sering menangis karena takut jika ia tak kunjung hamil, kemungkinan suaminya akan menikah lagi, atau yang lebih parah, menceraikannya. Pikiran yang ibuku buat sendiri itu terus muncul dan menyiksanya, sampai membuat ibuku melakukan berbagai macam cara agar bisa hamil. Mulai dari minum jamu-jamu penyubur kandungan, dan ibuku juga makin sering pijit perut sana-sini di dukun beranak yang berbeda-beda. Sampai akhirnya, atas saran dari orang, ibuku melakukan perjanjian-perjanjian aneh pada makam yang dianggap keramat, dan pada tempat-tempat yang dianggap bisa mengabulkan segala keinginan. Entah kebetulan atau memang ada kaitannya dengan segala perjanjian yang ibuku lakukan, nyatanya memasuki tahun ke-7 pernikahan, ibuku hamil. Pada awal kehamilan itu, tubuh ibuku menjadi rentan dan sakit-sakitan. Tidak hanya itu, ibuku juga menjadi pusing saat menghirup udara di tempat terbuka. Alhasil, selama 40 hari ibuku hanya mengurung diri di dalam kelambu. Makan, minum, hingga buang air kecil atau besar pun ia lakukan di dalam kelambu. Mungkin bagi kalian itu aneh. Iya, aku pun sama menganggap itu aneh. Sangat aneh malah. Untungnya setelah 40 hari, kondisi ibuku membaik, dan beliau bisa keluar dari kelambu, serta melakukan aktivitas rumah seperti biasanya. Namun, keanehan masih terus berlanjut. Karena setelah 9 bulan lebih 10 hari, ibuku tidak kunjung melahirkan juga. Hingga menginjak bulan ke-10, tetap tak ada tanda-tanda akan melahirkan. Di sini ibuku yang pada awalnya memang mudah overthinking itu dibuat kembali berpikir yang tidak-tidak, dan itu dilakukan secara berlebihan olehnya. Karena tidak tahan melihat ibuku yang menangis tiap hari dan malam, akhirnya ayahku membawa ibuku ke rumah nenek, dan nenek mengatakan kemungkinan ibuku mengalami hamil kerbau. Dan meskipun itu jarang terjadi, tapi mengatakan bahwa memang ada kehamilan panjang seperti itu. Bahkan katanya kakek dulu lahir setelah 12 bulan berada di dalam kandungan. Berkat cerita tersebut, ibuku menjadi jauh lebih tenang. Menginjak usia kehamilan 11 bulan, akhirnya ibuku melahirkan bayi laki-laki. Dan anak itu adalah aku. Ya, itu aku. Namun, 10 hari setelah melahirkan, ibuku meninggal dunia akibat pendarahan setelah diganggu oleh kuyang. Dan sejak saat itu aku tinggal bersama ayah dan nenek. Setiap pagi ayahku bekerja dan pulang sehabis maghrib, atau bisa juga tidak pulang selama berhari-hari. Sementara aku diasuh oleh nenek di rumah. Ada satu waktu, ayahku pulang tidak membawa uang dan tidak bisa membeli susu untukku. Alhasil nenek terpaksa memberikanku bubur nasi yang sudah disaring berkali-kali sampai benar-benar halus.
Walaupun itu jauh berbeda dari rasa air susu, tapi kata nenek, aku tetap lahap meminumnya. Ayah yang selalu pergi dan jarang berada di rumah membuatku tidak dekat dengannya. Aku lebih dekat dengan nenekku. Nenek sudah seperti ayah dan ibu bagiku. Tapi sepertinya nasib buruk tidak berakhir hanya dengan kematian ibuku. Karena saat usiaku menginjak 6 tahun, nenek yang merupakan duniaku meninggal. Iya, nenek meninggal karena memang usianya sudah sangat tua. Dan itu wajar kan? Tapi bagiku saat itu tidak wajar. Dan nenekku tidak boleh meninggal. Aku meraung, menangis, berteriak memanggil nenekku. Namun jasadnya yang sudah kaku itu tak bisa lagi memelukku. Setiap malam aku selalu menangis merindukan nenek, merindukan ceritanya, merindukan nyanyian nenek dan elusan tangan tuanya pada kepalaku. Dan seminggu setelah kematian nenek, ayahku memutuskan untuk membawaku merantau keluar daerah, masih di wilayah Kalimantan Selatan. Di situ kami tinggal di sebuah rumah bedakan sempit, bersebelahan dengan orang-orang. Tetangga kami di situ tidak terlalu baik. Mereka kadang suka marah-marah tidak jelas padaku, padahal aku tidak melakukan hal yang salah pada mereka. Sampai saat ini, aku tidak tahu alasan mereka memarahiku saat aku duduk di luar rumah. Mungkin juga karena pakaianku yang bau dan tidak terurus. Maklumlah, ayahku tidak punya banyak waktu untuk mencuci pakaian kami. Jadi akulah yang mencuci seadanya. Jadilah sehari-hari aku hanya berkurung di dalam rumah dengan seekor kucing liar yang sering tidur di depan pintu. Aku masih merindukan nenekku. Saat itu, usiaku 9 tahun, ayahku mengalami kecelakaan saat bekerja. Kecelakaan itulah yang merenggut nyawa ayahku. Ayahku meninggal tepat ketika usiaku 9 tahun. Aku menjadi anak yatim piatu setelahnya. Akhirnya aku tinggal bersama keluarga jauh ayahku. Dan disitulah kehidupanku yang buruk dimulai. Aku diberhentikan sekolah oleh mereka dan disuruh bekerja mencari rongsokan. Uangnya pun harus aku serahkan pada mereka setiap hari. Tapi syukurnya aku masih mendapatkan 2 piring nasi yang diberikan padaku saat pagi dan malam hari. Ya, setidaknya aku tidak kelaparan. Itu sudah cukup bagiku. Kadang-kadang di malam hari saat hendak tidur, aku sering membayangkan keluargaku ada bersamaku. Ada nenek, ayah, dan ibu yang tidak pernah kulihat seumur hidupku. Aku rindu mereka. Aku butuh mereka untuk menghadapi dunia yang kejam dan tidak adil ini. Pada suatu waktu, saat itu aku baru pulang setelah menjual rongsokan yang kudapatkan. Kulihat ada orang-orang ramai di rumah keluargaku tersebut. Dan yang membuatku takut, ada polisi juga di sana. Dengan langkah perlahan, aku menuju ke rumah. Aku mendengar tanteku ditanyai oleh polisi. Mereka mencari pamanku, entah karena masalah apa. Memang, pamanku sudah hampir 2 minggu tidak pulang ke rumah. Awalnya aku kira dia hanya pergi bekerja, seperti ayahku dulu. Kalau dia pulang ke rumah, tolong segera kabari kami ya, ujar polisi itu sebelum pergi. Kulihat tanteku hanya mengangguk. Ada apa, Cil? Tanyaku pelan. Pamanmu sekarang jadi buronan. Dia memperkosa orang, ujar tanteku. Apa itu, Cil? Tanyaku dengan polosnya. Banyak tanya, mana uangnya? Aku terdiam, lalu menyerahkan uang yang tadi kudapatkan. Tanteku menerima uang itu dengan kasar, lalu masuk ke dalam rumah. Perutku sudah berbunyi, namun di dapur tidak ada makanan. Kurasa tanteku tidak memasak hari itu. Akhirnya mau tak mau aku pun tidur dengan perut kelaparan. Keesokan paginya, saat aku masih tertidur, aku terbangun setelah mendengar suara-suara berisik lalu lalang di dekatku. Saat aku membuka mata, kulihat tanteku sudah berpakaian rapi. Mau kemana, Cil? Tanyaku. Mau cari kerja. Memangnya kamu pikir uang hasil rongsok itu bisa untuk beli beras? Jawabnya ketus. Sejak hari itu, tanteku selalu pergi dan jarang berada di rumah. Aku mendapat tugas tambahan,
yakni beberes rumah dan memasak makanan untuk kami. Lalu setelahnya barulah aku pergi mencari rongsok. Ya, seperti itulah hari-hariku berjalan. Sama sekali tak ada yang istimewa. Malam itu aku dikagetkan dengan kedatangan tanteku bersama seorang laki-laki. Entah, aku pun tidak mengenal orang itu. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu terdengar suara gelak tawa mereka. Entah sudah beberapa kali laki-laki itu datang ke rumah. Namun dia datang selalu di malam hari dan pulang sebelum subuh. Tapi hari itu dia tampaknya tidak pulang. Ia masih ada di dalam kamar. Padahal tanteku sudah pergi bekerja sejak tadi. Dan aku masih beberes rumah, juga memasak nasi. Aku ingat betul kejadian itu. Dan itu tidak akan pernah aku lupakan. Orang itu tiba-tiba ke dapur dan memelukku dengan erat. Saat aku mencoba melepaskan diri, dia malah menciumku dan tangannya menyentuh area terlarangku. Aku benar-benar jijik mengingatnya. Saat itu aku langsung memberontak sekuat tenaga dan aku berhasil menendang bagian bawah perutnya. Saat orang itu kesakitan, aku lari keluar rumah dan berteriak meminta tolong. Untungnya saat itu rumah Pak RT sedang banyak orang. Aku langsung masuk dan berteriak histeris meminta tolong. "Ada apa, Khairi?" tanya istri Pak RT dengan mata melotot kaget. "Tolong saya," isakku. Bu RT dengan sigap memelukku. Entah kenapa aku merasa jadi lebih tenang saat berada dalam pelukan Bu RT. "Ada apa, Nak? Ada apa?" tanya Bu RT setelah aku sudah lebih tenang. "Ada orang memelukku dan memegang burungku, Bu. Dia juga menciumku." Dengan gagap ku ceritakan. Wajah Bu RT seketika berubah. "Siapa orangnya, Nak?" Aku menggeleng karena memang aku tidak mengetahui namanya. "Dia sering ke rumah di malam hari, lalu masuk ke dalam kamar tanteku. Biasanya dia pulang sebelum subuh, tapi semalam dia tidak pulang," ceritaku. "Dia perempuan?" tanya Bu RT. Aku menggeleng lagi. "Dia laki-laki, Bu." "Astagfirullahaladzim," ucap Bu RT dan beberapa orang yang juga ada di sana. Akhirnya beramai-ramai mereka mendatangi kediaman tanteku. Tapi rupanya di sana sudah tidak ada siapa-siapa. Mungkin orang itu sudah kabur karena takut. Aku bersumpah pada Bu RT dan Pak RT kalau aku tidak berbohong. Untungnya mereka percaya dan katanya akan mengurus semuanya dengan tanteku nanti. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama tanteku akhirnya mengakui perbuatannya yang berselingkuh dengan laki-laki itu. Ia pun juga tak menyangka kalau selingkuhannya tersebut hampir saja memperkosa aku. Akhirnya setelah kejadian itu, aku dikirim ke pesantren oleh Pak RT. Pak RT berharap aku bisa kembali melanjutkan pendidikanku dan bisa melupakan kejadian buruk yang telah menimpaku. Namun kehidupan di pesantren sepertinya tidak seindah yang kubayangkan. Akhirnya aku memilih kabur dari pesantren dan pergi ke rumah almarhum nenekku yang dulu kami tempati. Aku bertekad untuk hidup sendiri mulai saat itu. Rumah itu sudah penuh debu setelah sekian lama ditinggalkan. Beberapa orang yang melihat kedatanganku ke rumah nenek menghampiri. Salah satu dari mereka bermaksud untuk mengantarku ke rumah tanteku lagi. Namun dengan memelas aku memohon untuk tidak diantar kemana-mana lagi. Aku hanya ingin tinggal sendirian di rumah nenek. Itu saja permintaanku. Mungkin karena kasihan, mereka akhirnya membiarkanku tetap tinggal di rumah nenek sendirian. Disitulah hidup baruku dimulai. "Khairi, sini Nak, makan di sini," ujar salah satu tetanggaku memanggil. Dengan cepat aku mengangguk lalu berlari ke rumah tetanggaku. Di sana kami pun makan bersama. Ya, tetangga-tetanggaku di sini memang baik. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Setiap hari sepulang sekolah, aku selalu mencari rongsok atau memulung botol-botol bekas yang dibuang oleh pengendara motor atau mobil di pinggiran jalan. Uangnya kadang kupakai untuk membeli alat tulis sekolah, dan sisanya aku tabung. Semenjak tinggal di rumah nenekku lagi, aku tidak pernah membeli beras, karena tetanggaku melarangku memasak sendiri. Jadilah setiap hari aku makan dari rumah ke rumah tetangga-tetanggaku. Hari-hari terus berlalu. Minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun.
Tak terasa kini usiaku sudah menginjak masa remaja, 15 tahun. Dan aku sudah jarang ikut makan di rumah tetangga. Karena sudah ada rasa malu yang membuatku memutuskan untuk berhenti numpang makan pada tetangga. Aku berhenti sekolah saat duduk di kelas 2 SMP. Karena aku tidak sanggup lagi membiayai sekolahku sendiri. Keadaan mengharuskan aku untuk bekerja. Tak ada iri-irian dalam kamus hidupku. Untuk apa iri? Aku tak pernah punya waktu untuk iri pada mereka yang hidupnya jauh lebih beruntung dariku. Semua waktuku aku gunakan untuk mencari makan agar bisa bertahan hidup dan terus berjuang di antara miliaran manusia di muka bumi ini. Ri, kamu mau ikut kerja? Tanya Halim. Kerja apa, Lim? Ujarku balik bertanya. Di rumah makan, dicari 2 orang lagi, kata Halim. Aku mau, tapi berangkatnya bagaimana? Kamu kan tahu sendiri, aku tidak punya kendaraan. Dan lagi kalau naik kendaraan umum, sayang ongkosnya, Lim. Itu gampang, nanti kita berangkat sama-sama. Di sana katanya disediakan mes, bagaimana? Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, aku mengangguk setuju. Baiklah, besok kita berangkat, ujar Halim sebelum pamit pulang. Halim dan aku adalah teman sekampung, usianya 5 tahun di atasku. Dia cukup baik dan selalu berbagi informasi pekerjaan padaku. Aku berdiri, tercengang menatap bangunan besar di depanku itu. Di dalam sana, penuh sesak oleh pelanggan yang rela mengantri untuk bisa makan di tempat tersebut. Ayo masuk, kita temui bosnya dulu, ajak Halim. Apa mungkin aku diterima, Lim? Bagaimana kalau tidak? Tanyaku ragu pada Halim. Pasti diterima. Kamu lihat kan rumah makan ini banyak pelanggannya. Jadi mereka pasti serius menawarkan pekerjaan ini. Tenang saja. Aku mengangguk. Kami lalu melangkah masuk ke dalam rumah makan. Terlihat Halim bertanya pada seorang pelayan di rumah makan tersebut. Kemudian oleh pelayan itu, kami diantar ke bagian kasir. Karena di sanalah orang yang akan menjadi bos kami berada. Tanpa banyak pertanyaan, aku diterima bekerja dan langsung disuruh untuk bantu-bantu hari itu juga. Setelah meletakkan pakaian ke dalam kamar yang berada di lantai atas bangunan rumah makan itu, kami pun langsung bekerja di hari itu juga. Meski lelah, tapi aku tetap bersemangat dalam bekerja. Karena menurutku pekerjaan ini sudah sangat cocok untukku. Selain dapat tempat tinggal, aku juga mendapatkan makanan gratis. Jadi uang gajiku bisa kutabung sepenuhnya untuk nanti buka usaha di kampung. Namun baru 1 bulan bekerja di rumah makan tersebut, tiba-tiba kami mendengar kabar kalau bos rumah makan itu mengalami kecelakaan saat sedang berlibur bersama keluarganya. Sempat ada keluarga jauh si bos yang mengelola rumah makan itu, namun hanya berjalan 2 bulan saja. Lalu kemudian rumah makan tersebut ditutup secara permanen. Aku kembali ke rumah nenek. Di sana aku membuka warung kecil-kecilan yang menjual jajanan dan mie rebus juga gorengan. 2 bulan di awal usahaku ramai, namun setelah 2 bulan berlalu, usahaku makin hari makin sepi. Alhasil warungku tidak bisa bertahan. Mau tak mau aku pun harus banting setir untuk mencari pekerjaan lain. Kali ini aku mendapat tawaran pekerjaan di sawit yang masih berada di wilayah Pulau Kalimantan. Namun di tempat pekerjaan baru ini, aku seperti masuk ke dalam lubang buaya. Upahku dan beberapa teman seperjuangan tidak dibayarkan dan kami dipaksa untuk bekerja rodi seperti di zaman penjajahan. Akhirnya dengan penuh keberanian, kuajak teman-temanku untuk kabur dari area perkebunan itu. Namun di tengah pelarian kami, salah satu temanku yang berasal dari luar pulau meninggal karena digigit ular. Mau tak mau, kami terpaksa meninggalkannya dan kemudian berpencar. Setelah bebas dari perkebunan sawit itu, aku mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke kampung halamanku. Bodohnya aku saat itu. Aku memilih untuk tidak meminta tolong pada orang lain, karena aku menganggap mungkin saja orang-orang di sekitar daerah tersebut sama jahatnya dengan orang-orang yang berada di perkebunan sawit. Setelah apa yang aku alami, aku benar-benar tidak bisa lagi mempercayai orang lain. Alhasil, kemalangan dan penderitaan yang kualami silih berganti, sampai-sampai air mataku sudah tidak bisa keluar lagi.
Aku memilih untuk berjalan kaki pulang ke kampung halamanku. Dan selama perjalanan, aku hanya makan buah-buahan liar dan minum air parit. Atau kalau lagi beruntung, aku bisa memakan mie mentah ataupun nasi yang diberikan oleh para sopir truk yang baik hati. Sampai pada suatu hari, tubuhku yang lelah dan kakiku yang seakan sudah tak sanggup lagi untuk menopang tubuhku tiba-tiba ambruk di pinggir jalan. Untungnya, ada beberapa malaikat berwujud manusia yang menolongku. Aku dibawa ke sebuah rumah dan dirawat dengan sangat baik hingga keadaanku pulih sepenuhnya. Melihat kebaikan mereka padaku, akhirnya rasa percayaku perlahan-lahan mulai kembali lagi. Lalu pada mereka ku ceritakan semuanya, dan apa yang mereka katakan sangat mengejutkanku. Karena kata mereka bukan hanya aku yang jadi korban loker seperti itu. Sudah banyak orang-orang sepertiku, hanya bedanya orang-orang yang berhasil kabur itu langsung meminta pertolongan pada warga setempat. Jadi bisa langsung ditangani ataupun diantar pulang. Tidak sepertiku yang luntang-lantung di jalanan. Sementara itu di sisi lain, "Nenek lihat hidupmu sangat sulit ya, Cuk," ujar nenek-nenek yang sering menemaniku saat aku tinggal di rumah malaikat penolongku. Aku tersenyum kecut sambil mengangguk. "Tapi nenek lihat keluargamu selalu mengikutimu," ucap si nenek yang langsung membuatku mengerutkan alis. Maksud nenek, ada ibumu, nenekmu, dan ayahmu di sini. Sepertinya mereka selalu mengikutimu ya. Dan yang paling lama mengikutimu adalah ibumu. Dia cantik, wajahnya sangat mirip denganmu. Aku terdiam. Ibumu memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Katanya kamu harus membayar janji yang pernah diucapkannya di beberapa tempat. Dulu saat dia meminta kehamilan, karena kalau tidak kamu bayar, maka janji itu bisa mengundang kesialan dalam hidupmu. Dan nenek rasa kamu sudah merasakan dampaknya kan, Cuk? Dek, jantungku berdetak semakin kencang. Tapi saya tidak tahu di mana tempat-tempatnya, Nek. Nenek sudah diberitahu ibumu. Ingatlah baik-baik tempat-tempat yang nenek sebutkan ini, ujar si nenek lalu menyebutkan beberapa tempat dan makam tempat ibuku dulu melakukan perjanjian. Setelah keadaanku benar-benar pulih, aku memutuskan untuk bekerja mencari uang di tempat itu. Setelah mendapatkan uang, aku lantas pamit pulang pada orang-orang yang pernah menolongku tersebut. Dan sepulangnya aku dari sana, aku lalu pergi ke beberapa tempat untuk membayar janji ibuku yang tak pernah sempat ia bayar dulu. Percaya atau tidak, namun setelah semua janji itu ku bayar, kehidupanku perlahan-lahan mulai berubah. Yang sebelumnya pahit seperti empedu, kini perlahan-lahan sudah berubah rasa seperti air gula. Bertahun kemudian, bersama Halim aku kembali merantau. Namun kali ini aku ke Kalimantan Tengah dan ikut bekerja di tambang emas yang beroperasi di Sungai Barito. Kurang lebih 2 tahun aku bekerja di sana. Akhirnya aku berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang kemudian aku gunakan sebagai modal usaha. Dan kini aku sudah memiliki 2 toko sembako, 1 di pasar dan 1 di depan rumah. Oh ya, aku juga sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Pesanku, sesulit apapun hidup, jangan pernah berpikir untuk mengakhirinya. Tetaplah berusaha dan berikhtiar, karena pada akhirnya kalian pasti akan menemukan kehidupan yang selama ini kalian impikan. Oh ya, untuk teman-teman yang ditawari diiming-imingi bekerja di PT Sawit di Kalimantan khususnya, jangan tergiur ya, hati-hati. Sekedar mengingatkan. Demikianlah sebuah kisah dari tanah Kalimantan. Fakta Sejarah membacakan. Terima kasih Om Ras, terima kasih teman-teman. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.